Korea Selatan merupakan negara yang dijuluki sebagai negara ginseng. Negara ini dulunya sempat mengalami sebutan sebagai negara paling miskin sedunia pada tahun 1950-an. Namun dalam kurun waktu 4 dekade, Korea Selatan berubah menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Saat ini ekonominya menjadi yang terbesar ke-12 berdasarkan data PDB. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini sering dijuluki dengan istilah keajaiban di Sungai Han. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perpajakan di Korea Selatan. Perpajakan di Korea Selatan mulai didirikan setelah adanya ekspor di Korea Selatan yang telah menduduki tempat ke-8 terbesar di dunia, sementara nilai impornya menduduki tempat ke-10 terbesar di dunia. Industri Korea Selatan bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi. Ketiganya menjadi industri andalan di Korea Selatan. Republik Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Otoritas jasa pajak di Korea Selatan bernama National Tax Service atau NTS. Institusi eksekusi pajak terpisah dengan Polismakernya. Polismaker merupakan wewenang Ministry of Finance and Economy atau biasa disebut MOFI, termasuk keberatan dan banding. Sedangkan enforcement atau eksekusi peraturan pajak ditangani oleh National Tax Service atau NTS. MOFI dan NTS terpisah secara struktural dan independen, tidak dapat saling mempengaruhi. Di Korea ada 16 jenis pajak pusat, pajak langsung dan pajak tidak langsung, customs, ditambah earmarker tax. Mereka mengenakan pajak warisan sebagai pajak langsung. Earmarker tax adalah pajak khusus yang dikenakan atas pendidikan, transportasi, dan pembangunan di rural area. Contoh earmarker di Indonesia adalah iuran yang ditarik pemegang HPH untuk dana reboisasi pada era Soeharto. Di Korea, salah satu bidang yang mendapat dana dari earmarker tax adalah pendidikan, jadi disebut education tax. Bidang lainnya adalah transportasi, energi, environment, dan rural development. Special tax for rural development bisa salah diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak di daerah terpencil. Padahal maksudnya adalah pajak yang penerimaannya dijamin undang-undang untuk tujuan pendidikan dan pengembangan di daerah terpencil. Education tax di Korea dikenakan terhadap wajib pajak bank dan asuransi, manufaktur atau importir, penjual barang mewah seperti berlian, operator pacuan kuda, lapangan golf, produsen BBM, minuman keras. Tarif education tax untuk bank dan asuransi adalah 0,5% dari omset bruto atau 5 juta untuk setiap 1 M omsetnya. Tentu ada yang pro dan kontra dengan earmarker tax ini. Pada negara-negara berkembang, earmarker tax merupakan promo pajak bahwa peruntukan pajak sudah jelas dan tidak hanya dinikmati oleh pejabat atau proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi banyak masyarakat. Hak pemajakan dalam UU PPH Korea atas non-residen sama dengan domestic rule negara lainnya, termasuk Indonesia, yaitu dikarenakan secara worldwide income bila ada place of business pelaku pajak yang sama dengan WP residen. Dalam pasal 5 ayat 1 UU PPH kita juga diatur objek PPH BUT dengan prinsip attributable income, force of attraction rule, and effectively connected income. Untuk passive income yang tidak effectively connected dengan perusahaan asing di Korea akan dikenakan withholding tax final sebesar 25%, lebih besar dibandingkan dengan tarif PPH pasal 26 yang hanya sebesar 20%. VAT Korea sama dengan PPN kita, dikarenakan atas penyerahan barang atau jasa dan impor barang dengan mekanisme pajak keluaran sampai pajak masukan. Tarif normalnya juga 10%. Tarif
VAT 0%. Selain untuk ekspor, juga untuk penyerah jasa di luar daerah pabean, shipping and aircraft di jalur internasional. Di Indonesia tidak mengenal ekspor jasa. Penyerahan jasa di luar daerah pabean maka tidak terutang PPN, bukan PPN 0%, jadi tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Sedangkan aircraft jalur internasional bukan jasa kena pajak berdasarkan PP 144/2000, juga tidak dapat mengkreditkan pajak masukan. Untuk shipping jalur internasional tetap masih dikenakan PPN 10% karena tidak termasuk negative list jasa PP 144/2000. VAT NUKM tidak mendapat fasilitas yaitu menggunakan DPP dengan nilai lain dengan rasio yang ditetapkan pemerintah. Tarif PPN tetap sama yaitu 10%. Pengguna kartu kredit dan cash rebate didorong penggunaannya dalam setiap transaksi. Transaksi dengan kartu kredit akan mendapat potongan 1% dari sales untuk perhitungan DPP VAT. Pengguna kartu juga diberikan voucher lotre, maksudnya adalah agar transaksi record dengan baik dan by system akan masuk ke database kantor pajak. Konsep ini akan berjalan dengan baik bila dengan terbangun network database yang baik dan adanya single identification number untuk setiap pelaku ekonomi. Wacana Single Identification Number (SIN) sudah lama diangkat oleh DJP. Dengan SIN, maka nomor KTP, NPWP, nomor ASKES, nomor SIM, dan lain-lain akan sama. Bila dibuka database dengan SIN, maka akan tampak data harta, transaksi, bahkan mungkin medical or criminal record seseorang. Tapi sayangnya proses SIN ini tidak berjalan karena berhubungan dengan instansi pemerintah lainnya yang tampaknya mempunyai kepentingan sendiri.